Semuanya pasti diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah keteguhan hati. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di lantai bawah maupun yang di lantai atas. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita percaya saat kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka segala hal yang kita alami, maka Tuhan akan bertindak berjalan di depan kita. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami datang kepadamu Bapa kami yang di surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kami percaya saat kami datang beribadah pagi hari ini, satu hal yang kami rindukan Tuhan. Tujuan kami mau menyenangkan hatimu Tuhan, mendengar sabdamu, dan kami pulang dari tempat ini, kami pulang, kami membawa berkat-berkatmu, membawa segala berkas-berkasmu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh semakin kuat menjalani hari ini, menjalani hidup kami boleh tetap ada, sebagaimana kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kehormatan hanya bagi namamu. Kami memulai hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih.
kasih Tuhan. Musim waktu demi waktu berlalu. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2023. Ada banyak tangisan, ada banyak sukacita. Namun firman Tuhan yang kita pegang, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kubu benteng. Tuhan adalah perlindunganku. Mari saat ini apapun juga yang kita alami hari ini. Sekalipun kita hari ini dalam pergumulan yang sangat berat. Sekalipun hari ini kita tidak bisa lagi berdoa. Sekalipun hari ini kita sulit untuk mengatakan yang baik dalam hidup kita. Namun kita mau hari ini kita mengubah pola pikir kita. Kita mengubah cara pembicaraan kita. Mari ucapkan syukur. Mari ucapkan perbuatan Allah yang sungguh-sungguh nyata kalau Tuhan pernah tolong kita. Kalau Tuhan pernah membuat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita mau hari ini kita mau mengatakan, Tuhan, bersamamu Bapa kami bisa melewati semuanya. Bersamamu kami bisa Tuhan menjalani hidup kami. Karena Engkau Tuhan ada berjalan bersama kami. Kirabata karamasya. Hari ini mari bersama kita mau memperkatakan dengan iman semua perkenananmu Tuhan. Yang melunturkan sungut-sungut kami Tuhan. Kirabalamasya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari yang di lantai bawah, angkat tanganmu bersama-sama, percayalah kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Memberi pertolongan
Sebab Tuhan adalah kekuatan kami, sebab Tuhan ada bersama kami, tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah kami, Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli, Bapa yang pulihkan. Kami angkat suara memuji-Mu Tuhan, kami angkat suara memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur. Irama syadadakana ya ramasande, Irama syadadakana rama ya ramasikini ala ramasande. Haleluya, la rama ya ramalabu, syalara bala rama ya radakataka ramasikini alabu. Haleluya, saat kami menyembah-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan, kami yakini Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat kami. Roh-Mu ada menguatkan kami. Sebab Tuhan Engkau Bapa yang baik. Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Yahweh,
Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, bersama kita angkat tangan kita, katakan Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Yang di lantai bawah, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kami Tuhan dari segala sakit kami, sebab Engkau Allah yang besar. Engkau yang memenuhi segala kebutuhan kami. Adonai, Kau hadir di sini. Yesus, Yesus Tuhan. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Haleluya. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Mari jemaat sendiri, angkat suaramu bersama-sama. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Bersama-sama juga di lantai bawah menyembah-Mu Tuhan. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Kita
bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan, Raja segala raja, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mazmur 150, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. God is good. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Melangkah bersamamu, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiap hari berjalan bersamamu Tuhan. Sebab anugerahnya segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama, God is good All the time. and all the time. God is good. God is good All the time. and all the time. God is good. Katakan sebelah kananmu, belakang katakan, Allahmu sungguh dahsyat. Haleluya, Allahmu sungguh dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan
bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terpujilah Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari juga yang live streaming online, dimanapun engkau berada, katakan dengan iman, Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, angkat tanganmu, katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sungguh Tuhan, Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Katakan bersama-sama, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau memberikan korban persembahan kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, Kau mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Itu bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, kami ingin Tuhan menerima berkat-Mu Tuhan, kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan biarlah persembahan ini Tuhan bisa berkenan bagi kerajaan-Mu Yesus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Yesus
berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Yesus Tuhan berjalan di depanku, berikan kemenangan. Perkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Berkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Oh, lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Oh, kami sambut kemenangan yang daripadamu. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kami sambut kemenangan yang daripadamu Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu, disitulah terletak kekuatan kami. Pagi hari ini kami datang merendahkan diri dengan penuh ucapan syukur dan iman percaya padamu, bahwa Engkau dan segala kebaikan-Mu itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau akan berjalan di depan kami. Engkau akan menemani kami. Engkau menjagai kami. Karena itulah janji-Mu bagi kami semua. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Selamat pagi, karena ini pagi menjelang siang. Jadi pagi ke siang gitu ya. Apa kabar semuanya? Baik, sehat? Ada ngomongnya luar biasa, tapi biasa. Luar biasa atau kurang luar biasa? Coba saya ingin dengar perkataan imannya lagi. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saudara, kita harus selalu ingat, apapun yang kita ucapkan sambil hati kita mempercayainya, itu berkuasa. Jadi kalau saudara ditanya, apa kabar? Saudara bilang, luar biasa. Meskipun belum luar biasa, tapi nanti pasti luar biasa. Ini bukan kata saya, bukan kata gembala saudara, tapi itu firman Tuhan. Amin. Ibadah raya yang pertama tadi saya berbicara mengenai bagaimana mengucap syukur itu sebuah hal yang mustahil kalau kita masih menggunakan logika dan akal pikiran kita. Tadi saya berbagi bagaimana melihat kenyataan yang ada di depan kita. Kalau kita tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita, mustahil kita bisa mengucap syukur.
Ya, dan pada ibadah raya yang kedua ini saya ingin berbagi sebuah hal, tadi saya sudah bocorkan di ibadah raya 1, pada tahun 91 saudara, kebetulan tahun kelahirannya istri saya, ya 91, enggak apa-apa, enggak ada yang senyum, enggak apa-apa, tapi itu istri saya, bukan istrinya orang lain. Tahun 91 ada seorang teolog bernama Robert Schuller, dia pernah menuliskan buku yang luar biasa, dan buku ini salah satu bestsellernya Robert Schuller. Dan buku ini berjudul Life Isn't Fair But God Is Good. Artinya hidup itu isn't fair, tidak pernah adil, tidak pernah sama rata. But God is good. Nah tadi Pak Riyadi sudah bilang God is good all the time. And all the time God is good. Tapi kalau kita berbicara mengenai life isn't fair. Hidup itu tidak pernah adil. Dan semakin kita bisa merasa hidup tidak adil, apabila kita ramesi. Saudara tahu diramesi ya? Dimatkan, dipikirkan terus, kita akan semakin sakit hati dan merasa tidak adil. Contoh sederhana, saya terinspirasi dari anak saya sendiri yang lahir di masa pandemi, 2020 bulan September. Saya ingat waktu Lolita, istri saya, WL saudara gitu ya kan, melahirkan di Surabaya harus PCR dulu. Dan PCR dulu belum kayak terakhir-terakhir sudah ratusan ribu. Dulu PCR 2,5 juta saudara sekali colok gitu ya. Dan ketika Joel anak saya lahir, menurut saya itu tidak fair bagi dia. Dia harus berjumpa dengan orang-orang dalam kondisi bermasker semua. Tapi apakah Joel teriak-teriak bahwa hidupnya tidak fair? Tidak. Karena Joel tidak memikirkan ketidakfairan yang terjadi dalam hidupnya. Namun kita manusia yang di lantai 2, yang di lantai 1, kadang-kadang kita ini lebay, berlebihan. Yang kita pikirkan justru bukan yang dari atas, yang dari Tuhan. Tapi yang kita pikirkan, yang kita ematkan, yang kita senandungkan dalam hati kita setiap saat adalah ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan tidak pernah menyuruh kita berkubang di dalam ketidakadilan hidup. Tuhan sendiri sudah bilang, life is not fair. Karena dunia ini memang tidak pernah fair. Dunia ini tidak pernah adil. Dan kita tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk berkubang dalam ketidakadilan. Memikirkan penindasan dan seterusnya dan seterusnya. Enggak. Tapi Tuhan hanya menyuruh kita untuk memikirkan betapa Allah kita Allah yang baik. Tidak ada yang bilang amin, saudara. Allah kita Allah yang baik. Di sepanjang sejarah Alkitab dituliskan bahwa Allah kita menyatakan kebaikan demi kebaikannya dalam hidup orang-orang yang ada di Alkitab. Meskipun hidup mereka saat itu tidak adil bagi mereka. Tapi kalau saya balik, kalau Allah tiba-tiba ingin merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil, mau apa saudara? Kamu tak suruh beribadah sungguh-sungguh. Tapi kamu ibadah, ini saya tidak lihat saudara, supaya saudara tidak merasa ditunjuk ya. Kamu tak suruh ibadah sungguh-sungguh, tapi dengarkan firman, tok mbok tinggal tidur. Kamu tidak fair, aku merasa diperlakukan tidak adil. Saat ini berkatmu aku hilangkan separuh. Mau apa saudara? Kalau Allah kita seperti itu. Tapi untungnya Allah kita tidak seperti itu. So, kalau Allah kita nggak seperti itu, jangan jadi seperti itu. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak adil. Jangan merasa hidup ini tidak adil. Percayalah, itu hanya menghabiskan energi kita. Sakit hati dengan orang lain, sakit hati dengan ini itu. Yang kecewa, yang rusak kita sendiri. Saudara tahu tidak, 95% faktor penumbuh sel kanker. Ya, 5% itu genetik atau keturunan atau memang sudah ada. Tapi 95% itu karena stres. Kalau enggak, saudara bisa baca jurnal tentang kanker. 95%. Stres bukan artinya kepikiran, enggak. Stres itu artinya sesuatu yang saudara jadikan kekecewaan. Sesuatu yang saudara jadikan tekanan hidup. Ketidakfairan kehidupan ini justru bisa membuat saudara penyakitan. Ya. Dan kalau sudah begitu, saudara mau berteriak-teriak, Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku.
Tapi saudara tidak mau melepaskan kekecewaan dan seterusnya, gak akan ada yang terjadi. Di Amerika Latin, tepatnya di Brasil, sekitar tahun 2005 atau berapa saya lupa. Pokoknya di bawah 2010, ada fenomena seorang anak laki muda bernama Jota, Jotta. Kalau saudara pernah lihat videonya di YouTube, ada anak kecil laki yang nyanyi Haleluya. Pernah tahu ya? Wah, suaranya luar biasa. Kalau dengar itu rasanya kayak surga itu turun ke dunia, ya. Ya, tapi saya yakin itu hanya emosi manusia. Bukan berarti surga saat itu benar-benar turun, enggak. Suaranya luar biasa. Dia digadang-gadang akan menjadi orang yang luar biasa. Dan betul ketika menginjak usia young adult atau dewasa muda, dia masuk nominasi beberapa penghargaan musik Amerika Latin. Tapi saudara tahu, tiba-tiba di satu titik dalam kehidupannya dia merasa tidak fair Tuhan atas hidupnya. Padahal semua yang sudah dia raih itu luar biasa. Tapi ada satu titik di mana dia lebih mengedepankan atau lebih menitik beratkan pikiran-pikirannya pada hal-hal yang tidak adil yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia melupakan setiap kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Kalau saudara mau Google, cari namanya Jota sekarang. Dia sudah bukan lagi jadi anak laki-laki, tapi dia memutuskan diri untuk berubah gender. Jadi wanita. Sorry ya saudara, lalu apa artinya waktu itu? Haleluya. Terus tiba-tiba dia kecewa sama Tuhan. Ya inilah buktinya. Kalau kita cuma mau hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tidak seperti 2 Korintus 5 ayat 7. We live by faith, not by sight. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya, karena iman. Kalau kita hidup, dasar hidup, fundamental hidup kita itu apa yang kita lihat, kita kecewa. Betul atau betul? Kita kecewa. Ambil contoh lah, enggak usah jauh-jauh. Terakhir kali saya berjumpa dengan saudara, kalau enggak salah, mungkin saudara ipar saya bisa ngingatkan. Kayaknya tahun lalu ya, saya ke sini ya. Tahun ini belum pernah ya. Nah, terakhir kali saya ke sini, saya masih punya mama. Tahun ini saya kembali ke sini, mama saya tinggal satu yang duduk di sini nih, mama mertua saya. Kalau saya mau berkubang terus pada kekecewaan dan berkata, Tuhan kok enggak adil, kok enggak tahu mamaku siapa, engkau enggak tahu apa yang mama sudah lakukan, berapa puluh anak yang sudah dilahirkan dan dikeluarkan dari rumah sakit oleh mama, berapa ratus anak yang dibeasiswai sekolah, berapa orang yang didoakan sembuh, berapa ribu orang yang dikonseling, tapi engkau enggak adil Tuhan. Kenapa engkau jemput mama bahkan 60 aja belum, kemarin 9 November baru harusnya 60, tapi ulang tahunnya enggak di dunia lagi, sudah di surga. Jadi umurnya sudah eternal sampai selama-lamanya, kekal. Kalau saya mau memikirkan itu, saya hanya akan kecewa dan kecewa dan kecewa. Padahal kalau saudara tahu, Sinode GAB, khususnya GAB Pusat Mojokerto, tahun ini Tuhan berikan tema Evcharisteo, mengucap syukur. Dan keluarga kami ternyata harus menjadi contoh bagaimana benar-benar mengucap syukur, benar-benar dalam segala keadaan. Saudara kalau tahu keluarga kami, mamah itu lemnya. Mamah itu lemnya keluarga kami. Mamah itu jembatannya. Ya. Jadi karena papa itu, kalau saudara kenal papa saya, saudara tahu papa saya gimana, apakah banyak omong atau enggak, saudara kenal ya kan. Mamah itu jembatannya. Dan kalau lemnya, jembatannya hilang, saudara bisa kira-kira harusnya jadi seperti apa. Tapi sampai hari ini kami baik-baik saja, semua karena anugerah Tuhan. Ya, seharusnya saya punya pilihan, kalau saya berkata hidup ini tidak adil, saya punya pilihan untuk kecewa sama Tuhan. Tuhan percuma ratusan khotbah yang sudah saya sampaikan, percuma ini. Kalau mau dimatkan ya, kalau mau dipikirkan, direnungkan sampai stres gitu ya, harusnya bisa. Tapi saya memilih untuk tetap berkata dan memandang, Tuhan, you are good, engkau Allah yang baik. Ya, saya tetap
berkata, keluarga kami tetap memutuskan, bahkan di rumah sakit kami berempat, ya, di depan mama kami yang sudah diranjang saat itu, dokter katakan maaf, ini sudah mati batang otak, jadi sudah 80%, sudah 80% sudah tidak ada. Kami tetap berkata, Tuhan terima kasih untuk, kalau saya 32 tahun bersama dengan mama. Sudah dibesarkan mama, sudah dibesarkan sampai, ini besar kan saudara ya, benar-benar dibesarkan saya sama mama ya kan. Disebul sama mama gitu ya kan. Gak apa-apa saya kasih joke supaya saudara gak ambil tisu lalu nangis gitu ya. Supaya gak sedih-sedih gitu loh, yang happy. Amin? Doa aminnya lembek. Saya bersyukur di depan mama yang saat itu ada, saya cuma bilang, Mama jalan dulu, ini saya pribadi, rumahnya mama sudah jadi, mama jalan dulu ya. Terus memang sudah enggak bisa buka mata, tapi masih bisa masih bisa keluar gitu. Dan kemudian papa nyuruh kami anak-anaknya, ayo bacakan ayat firman Tuhan ya. Terus papa bilang, dalam nama Yesus Roh Kudus menuntunmu, Roh Kudus menjagaimu, tidak ada kuasa lain yang dapat menyentuhmu. Tapi dokternya pun heran. Ya, kalau cerita lengkapnya saudara bisa lihat di Celebration of Life di YouTube ada ya. Tapi ini singkat aja, dokternya heran, Pak ini sebetulnya sudah mati batang otak, kritis tetapi kok nggak berangkat-berangkat. Dan akhirnya papa seperti disadarkan, oh kayaknya masih ada yang diaboti nih sama San. Akhirnya papa bilang, San, udah jalan dulu. Nggak usah khawatir pelayanan, nanti anak-anak yang melanjutkan. Dan betul, setelah ngomong seperti itu, mama berangkat. Dan saya benar-benar baru menyaksikan orang yang pulangnya kayak tidur, saudara. Jadi kayak orang yang lagi berusaha tidur, lalu tiba-tiba sudah mulai nyenyak, tidur nyenyak. Dan setelah itu kan harusnya kalau di sinetron musiknya melo gitu ya, minor-minor, lalu nangis semua. Enggak, papa nyuruh saya, Den doa. Halo, doa apa ini? Gitu ya, akhirnya saya gandeng tangan mama saya yang sebetulnya itu tinggal casingnya saja, jasadnya. Sebab rohnya sudah bersama Yesus di surga. Saya gandeng dan kita gandengan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mama yang sudah kau berikan pada kami. Dan saat ini mama sudah bersama-sama dengan kau di surga, tapi kami tidak terpisahkan, kami tetap satu keluarga. Ini benar, saya tidak ngarang untuk dapat rating tinggi, enggak. Ini benar persis yang saya katakan, Tuhan tahu. Tuhan terima kasih untuk mama, dan saat ini mama sudah di surga bersama dengan engkau. Dan saat ini kami tetap satu keluarga selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Setelah dilepaskan tangannya, kami diminta keluar, kemudian dibersihkan, dirawat jenazahnya. Untuk orang yang normal, enggak bisa kayak gitu. Saat itu saya sedang tidak normal. Kenapa? Saya yakin itu Roh Kudus. Kalau saya lagi normal, mencak-mencak saudara. Saudara tahu kan, saudara begitu atau enggak saya tidak tahu, tapi kalau menurut saya anak laki itu ada kecenderungan dekat sama mamanya biasanya. Nah saya anak laki satu-satunya. Ya, dulu waktu saya pernah sakit, terus kemudian saya dioperasi, yang rawat juga mama. Dan kemudian banyak ketidakfairan yang sebetulnya saya bisa pikirkan. Tuhan, baru ada cucu satu, masih kecil. Belum 3 tahun kok engkau sudah panggil. Dan pada saat itu Joel juga belum seperti sekarang. Kalau sekarang ini sudah orang ngomong itu ditimpali terus saudara. Misalnya saya kasih contoh, Papa itu yang hitam-hitam itu apa? Kabel. Hah? Kabel itu apa? Ya kabel listrik. Listrik apa? Oh listrik itu mengalir zzt apa? Ayo bisa jawab enggak saudara? Bingung kan? Sekarang sudah begitu. Tapi waktu masih ada mama memang masih terbatas ngomongnya. Genpa, genma gitu terbatas. Sebetulnya kalau mau kecewa sangat amat bisa. Tapi saya tidak mau jadi gajah di belangkoni. Iso khotbah tok tapi gak iso ngelakoni. Saya belajar melakukan bersyukur benar-benar dalam segala keadaan.
Dan di sini saya berdiri, saya juga ingin berbicara kepada saudara bahwa kalau yang kita pikirkan hanya soal penghidupan dan kehidupan, kita akan terus merasa ketidakadilan. Tapi mari saat ini sebagai orang-orang yang percaya pada Allah yang baik, jangan lihat kehidupan kita. Jangan lihat ketidakadilan yang melanda, jangan lihat orang yang tidak suka sama saudara, jangan terintimidasi oleh jangan-jangan orang ini ngerasani aku, terus punya asumsi, jangan-jangan orang ini nggak suka aku, jangan-jangan dia di depan memuji aku, jangan-jangan di belakang dia nggak suka aku. Stop, capek kalau gitu saudara hidup. Lebih baik pandang Allah yang baik. Setiap kita membuka mata, yang diingat jangan utangnya dulu, jangan sakit hatinya. Wong iki WA gak paten tak bales, jangan gitu. Yang senyum berarti jangan-jangan lagi mengalami. Tapi ketika kita bangun membuka mata, yang kita lakukan adalah apa? Tuhan, Engkau Allahku yang baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, mulai hari kita dengan berbicara, mengucapkan, mengakui bahwa Allah kita itu baik. Amin. Saudara, bahkan saya belum mulai khotbah, ini sudah jam segini. Berarti nanti mungkin saya selesai jam 3, saudara ya. Amin. Enak, terus sendiri, capek saya ngomong terus. Bercanda ya saudara. Oke, kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita buka 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Di dalam ayat-ayat ini kita akan lihat jelas mana yang menceritakan hidup yang tidak adil, mana yang menceritakan Allah yang baik. Kita akan lihat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Ayat 8. Ayo kita baca bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, kita lihat dari ayat 8 dan 9 ini, ketidakadilan hidup dan kebaikan Allah. Dalam segala hal kami ditindas. Nggak fair. Kenapa kok saya harus ditindas? Tapi kita lihat kebaikan Allah. Tidak terjepit. Ada amin? Kami habis akal. Kok bisa habis akal? Nggak fair. Tapi tidak putus asa karena Allah kita Allah yang baik. Kami dianiaya. Nggak fair. Saya nggak boleh dianiaya. Kamu nggak tahu siapa saya. Kamu nggak tahu backingan saya siapa gitu biasanya ya. Di sini nggak ada. Di Kutub Utara yang banyak yang seperti itu ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Karena Allah kita Allah yang baik. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Karena Allah itu baik. Ayat 10. Kami senantiasa, saya singkat ya, membawa kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apa itu kebaikan Tuhan? Yesus yang mati. Dan Yesus yang bangkit dan hidup Yesus nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini, we always have a choice. Kita selalu punya pilihan. Mau melihat ketidakadilan hidup atau kebaikan Tuhan. Dan saya mau bersaksi tahun ini saya benar-benar belajar untuk memilih dengan bijaksana. Sebab kalau kita salah pilih, hati hancur, ya semangat patah dan seterusnya. Tapi kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, kita nggak salah pilih. Apapun yang terjadi, kita tetap memandang Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Nah mungkin saudara bertanya-tanya, lupa, kok iso Ibu Samuel bisa nggak ada? Kan mestinya didoakan bisa sembuh. Nah ini dia, ketika manusia jalan pakai apa yang dilihat, tapi nggak jalan pakai iman. Papa pun juga mempertanyakan seperti itu di hadapan Tuhan. Loh, Tuhan kenapa kok pulang dulu? Kan harusnya bisa sembuh. Padahal di gereja, di Mojokerto dan di GAB yang mana-mana, tidak kurang-kurang orang yang mengalami mujizat, dijamah Tuhan, organ tubuh baru dan seterusnya.
Dan Tuhan berbicara pada papa, Samuel, aku ini Tuhan, bukan dokter. Kalau dokter kamu bisa bayar, kamu bisa suruh-suruh. Sembuhkan ya, tak bayar. Tapi pertanyaannya, kamu bisa bayar aku apa? Aku Tuhan, aku yang punya nyawanya Eunika Wihartonese Video. Dan kemudian papa mengerti, oh ya, dia milikmu Tuhan Yesus. Dan sebetulnya kalau saya boleh bersaksi seperti tadi di ibadah raya 1, ya, Mama sebetulnya sudah dapat perpanjangan umur 5 tahun dari Tuhan Yesus. Karena tahun 2018-an, ya, sempat nganter engkong Hosea check up ke Pineng, dan Kong Hosea bilang, San, kowe melok check up pisan. Nggak mau Pak. Akhirnya dipaksa, mau check up, tiba-tiba dokternya gebrak meja, marah. Duduk kamu. Mama kaget. Kenapa dokter? Data seperti ini kenapa kamu bisa jalan? Loh, kenapa? Ini datanya orang koma. Saudara, gula darah 700, masih jalan melayani, matanya nggak berkurang, semuanya baik. Nah di situ kita bisa melihat, detik itu sudah bukan mama lagi yang jalan. Itu sudah karunia Tuhan. 2018, melayani, lihat Sifra, lulus sekolah Alkitab, kemudian 2019 datang ke sini untuk minta salah satu anggota saudara untuk jadi anggota di Mojokerto gitu Lolita ya, diminta. Kemudian 2019 melihat anaknya menikah, 2020 melihat cucunya lahir, 2021 bermain sama cucunya tetap melayani, 2022 melayani bermain bersama cucunya, 2023 Tuhan sudah bilang sudah waktunya. Tuhan yang punya kehidupan. Ini satu hal yang dari kecil saya diajarkan, kita tidak bisa ganggu gugat dan kita tidak tahu. Kematian. Tapi selama kita hidup, tetap pandang Tuhan yang baik. Amin. Dan ketika saya melihat, dibandingkan dengan yang terjadi pada saat itu Mamah dipanggil Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Mamah alami dalam hidupnya. Bagaimana Mama dulu sudah liver sangat amat akut, Tuhan sembuhkan, beri liver yang baru. Banyak kejadian dahsyat yang Mama alami. Tidak menyimpulkan bahwa Tuhan tidak baik kalau kehidupannya sudah usai. Biar ini juga menjadi pegangan bagi kita semua. Suatu hari kita semua juga akan dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Percayalah, lebih enak di sana. Ya. Di sana nggak perlu lagi mikir listrik, nggak perlu mikir utang, betul. Apapun yang membuat kita pusing, nggak perlu mikir apa-apa. Di sana cuma memuji, menyembah Tuhan, ya, menikmati keindahan dan seterusnya. Di sini memang kita menghidupi kehidupan yang tidak adil. Bahkan Yohanes 16 ayat 33 pun berkata, kamu hidup di dunia memang mengalami penderitaan. Tapi ketahuilah, kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Pagi hari ini titik berat saya adalah jangan melihat ketidakadilan yang saudara alami. Jangan dipandangi, dipantangi, dimatno, diingat-ingat, stop, lepaskan. Pandang kebaikan Tuhan. Dibandingkan semua hal yang buruk yang terjadi, saudara ingat enggak saudara bersyukur untuk nafas hidup saudara? Pernah enggak saudara bersyukur untuk nafas hidup saudara? Ya. Atau jangan-jangan saudara lupa kalau saudara bernafas? Tahu enggak saudara, selama COVID, ventilator dan oksigen itu satu tabung harganya berapa? Hitung dengan usia saudara, dengan rumus sedemikian rupa, kalikan 365, kali umur saudara sekarang berapa, itu baru nafas. Saudara sudah hutang berapa sama Tuhan? Pernah ditagih hutang? Enggak, karena Dia Allah yang baik. Pagi hari ini, daripada berkubang terus dalam kepikiran, memikirkan, aduh aku disiwa iki, aku tonggoku kok jahat mbek aku dan seterusnya. Stop. Lebih baik pandang kebaikan Tuhan. Pak, tapi gak adil Pak. Aku merasa gak diperlakukan adil. Ya sudah, ini memang dunia. Saudara mengharapkan apa dari dunia yang tidak baik ini?
Apa yang mau saudara harapkan dari dunia? Pak, saya mengharapkan promosi. Oke, good. Tapi bertumpulah pada janji Tuhan, bukan pada janji manusia. Mana sih ada manusia yang pernah menepati janjinya 100%? Tidak ada. Kecuali janji firman Tuhan saja. Ada amin? Oleh karena itu titik beratnya tetap, mungkin saudara mengalami penindasan, saudara terjepit, saudara kehabisan akal, tapi ketahuilah, the battle is already won by Christ. Pertarungannya sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Maka pandang Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita. Ibrani 13 ayat 8, saya cepat saja karena waktunya berjalan terus. Ibrani 13 ayat 8. Coba kita baca bersama-sama ayat yang terkenal ini. Coba 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Sekali lagi 1, 2, 3. Amin. Kalau dulu dia melakukan kebaikannya untuk semua orang-orang yang tercatat di Alkitab, maka hari ini pun dia akan melaksanakan kebaikannya. Percaya akan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. 2 Timotius 2 ayat 13. Nah, ini sekarang bercerminnya kepada diri kita. 2 Timotius 2 ayat 13. Ini loh, ingat baik-baik ayat ini. Kita baca 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap, karena dia tidak dapat menyangkal. Bahasa Sidoarjonya gini, sak bobrok-bobroke awak ndewe, Tuhan gak bobrok. Jadi dia bisa diandalkan, dia bisa dipercaya. Tetap pandang Allah yang baik. Amin. Kita gak setia, bisa. Tapi dia tetap setia, bayangkan. Ada orang yang mengasihi kita sedemikian rupa. Kok masih berani memikirkan ketidakadilan yang terjadi di dunia itu loh. Buang-buang energi, buang-buang waktu. Lebih baik kita pandang Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak mengecewakan kita, karena dia tetap setia. Amin, saudara. Saya minta sekarang saudara boleh angkat tangan kanannya gini-gini sebentar. Kanan ya, jangan disamplok tetangganya ya. Ganti tangan kiri, goyang sebentar. Putar badan ke kiri, ke kanan. Nah, ngantuknya hilang. Senyumnya mulai muncul lagi. Saya hampir selesai, saudara. Pemain musik boleh kembali bersiap-siap. Saudara, kita hidup di dunia ini, kita harus sadar, kita tidak bisa mengharapkan semua hal baik. Itu namanya ekspektasi. Kita tidak bisa berekspektasi mengharapkan semua hal baik. Tetapi yang bisa kita yakin, Allah kita Allah yang baik. Yang amin cuma Pak Yusak, yang lain gak amin. Allah kita Allah yang baik. Yes. Dunia tidak baik. Sangat gak baik. Tapi Allah kita sangat baik. Harusnya saya pernah kasih perumpamaan ini waktu saya dulu masih awal-awal khotbah di sini. Dulu masih muda dan lebih kurus dari sekarang, saudara. Ada sebuah keluarga nyamuk, punya 4 anak, dan anak yang keempat ini baru bertumbuh dari jentik nyamuk menjadi nyamuk remaja. Tidak tahu ikut youth di sini atau enggak. Jadi si nyamuk ini suatu hari dia lagi mau jalan-jalan ke Lipo Mall. Dia keluar dari rumahnya, dia izin sama mamahnya, mama nyamuk izin ya jalan-jalan dulu. Oke, hati-hati nak. Gitu. Kemudian dia terbang ke sana kemari sambil nyanyi trilili, terus masuk Lipo Mall, enggak bayar parkir karena dia terlalu kecil, saudara. Dia masuk ke dalam Lipo Mall, dan kemudian dia terbang ke sana kemari berjam-jam. Setelah sore dia pulang kembali. Setelah sampai di rumah, mamanya tanya, nak gimana pengalaman terbangmu di Lipo Mall yang besar itu? Wah, luar biasa, Ma. Saya senang dan sangat diapresiasi oleh manusia. Loh, kenapa, Nak? Karena ketika saya terbang, manusia itu tepuk tangan untuk saya. Saudara tahu itu tepuk apa? Tepukan maut, saudara. Ketika dia terbang, maksudnya kan diceples supaya mati. Tapi karena nyamuk ini enggak ngerti.
Dia pikir itu tepukan aplaus. Apa yang saya ingin sampaikan di sini? Ketika kita hidup, kalau yang kita bisa temukan cuma yang negatif dari kehidupan kita, habis raga kita ini. Tapi kalau kita hidup memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Firman Tuhan bilang jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang harus dipikirkan. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang patut didengar, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Kalau itu yang kita pikirkan, Tuhan disenangkan. Amin saudara, mari hari ini khusus keluarga di Sidoarjo, saudara saya ingin berbagi pesan ini. Tetap pikirkan Allah itu baik. Tidak usah dipikirkan meskipun Anda mengutangi tetangga dan utangnya belum dibayar 20 tahun, wis lepaskan. Nanti Tuhan yang akan ganti. Tidak ada yang amin. Tuhan itu terlalu sanggup untuk memberkati saudara. Daripada tetangga saudara yang mungkin utangnya tidak balik-balik. Tidak usah mikirkan hal-hal yang seperti itu. Pandang Allah yang baik. Ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Pemain musik boleh bersiap-siap ke depan. Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13. Ini salah satu ayat yang dari 2023 awal, 2022 akhir sampai 2023 awal Tuhan taruh di hati saya. Dan saya benar-benar pegang ayat ini. Walaupun kelihatannya belum terjadi apa-apa. Saya pegang ayat ini. Kita baca sama-sama Mazmur 27 ayat 13. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya. Di sini ada kalimat profetik. Percaya akan melihat, berarti belum. 2 Korintus 5 ayat 7 bilang apa? Tadi kita sudah bahas, kita intip sebentar. 2 Korintus 5 ayat 7. Bahasa Indonesianya berkatakan apa? Tapi kami ini hidup karena percaya, bukan karena. Bahasa Inggrisnya dikatakan we walk by faith, not by sight. Kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan kami. Kalau dengan penglihatan, kita akan melihat ketidakfairan yang terjadi, percideraan, sakit hati. Tapi kalau we live by faith, dan dikatakan tadi dalam Mazmur, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nah, untuk meyakinkan saudara, saya ingin tanya. Saudara kan sudah kenal Tuhan, amin. Kira-kira kalau Tuhan berjanji, dia tepati enggak? Firman Tuhan bisa gagal atau tidak? Bisa. Yesaya berkata bahwa seperti hujan yang turun, demikian firmanku yang kusampaikan akan menggenapi apa yang kuperintahkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Pegang janji Tuhan, bahwa Allah itu baik. Pak, saya belum mengalami kebaikan Tuhan. Anda sedang mengalami kebaikan Tuhan. Jangan mau ditipu oleh dunia. Dunia kan kasih standar. Oh, kalau mengalami kebaikan Tuhan itu rumahnya harus 4 lantai. Mobilnya harus rodanya 17. Saldo di bank harus nolnya 40. Siapa yang bilang? Banyak orang yang saldonya nggak terbatas tapi hidupnya nggak bisa tidur juga banyak. Banyak orang yang mobilnya puluhan tapi hidupnya nggak tenang juga banyak. Firman Tuhan dalam Mazmur juga saya tidak akan buka, saya kutip-kutip saja. Saya nggak mau ngomong dari mulut saya tapi dari firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Bukan dari orang, bukan dari sumber apa, tapi dari Tuhan yang ada di tempat maha tinggi. Ayo, masih mau kecewa sama orang? Masih mau mandang manusia lain? Buang waktu, pandang Yesus. Simple saudara message-nya. God is good. Then I will cling on the goodness of God. Amin. Saya minta kalau bisa Pak Freddy lagu Goodness of God. Saya ingat nyanyikan lagu ini 1 Maret 2023, sore hari tepat saya baru pulang memakamkan mama saya. Papa bilang sama saya, Den, layanono ibadah Rebo. Aduh, capek itu. Dari hari Minggu pulang dari Jogja, Senin, Selasa, Senin saya nyari tanah
makamnya Selasa nggak tidur, setiap hari cuma tidur 2-3 jam. Itu remaknya mulai kerasa Rebo malam itu saudara. Dan di situ papa bilang, Layanono, ibadah jam 6. Baru tiba kembali dari pemakaman, tempat pemakaman itu jam 5:15. Cuma mandi, masuk ke gereja. Saya cuma duduk. Loh, tadi mama di sini petinya. Sekarang sudah dikubur. Jadi hati ini masih kayak donat, bolong, hancur. Tapi diperintahkan Tuhan melalui papa saya, layani Tuhan. Satu lagu yang cuma bisa nempel di hati saya, cuma gini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till the break of dawn, till I wait on God, I will sing of the goodness of God all my life. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Setelah khotbah di hari Rebo tanggal 1 itu, setelah selesai menyampaikan firman Tuhan, saya juga masih bingung gimana bisa menyampaikan firman Tuhan, kondisinya lagi hancur. Tapi saya tahu itu karena kebaikan Tuhan. Saya nyanyikan ini bersama dengan tim PAW. Memang saat itu air mata ini mengalir. Tapi nggak terlalu kelihatan saudara karena di kamera putih. Jadi nggak kelihatan kayak bengep gitu enggak. Tapi air mata ini mengalir. Tapi tahu enggak saudara? Saya bersaksi di sini, saya nggak bohong. Air mata yang keluar ini bukan karena ingat mama nggak ada. Tapi air mata yang keluar ini karena Roh Kudus menuntun mulut ini berkata, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Now I will sing the goodness of God. Oh ini saya nggak bohong. Ini benar-benar saudara bisa cek rekamannya, cari channel GAB TV, cari tanggal 1 Maret 2023. Saya masih ingat saya pakai hoodie hitam tulisannya Christensen C. Saya melayani, saya nggak lupa karena itu momen yang sangat membekas. Baru nguburkan mama. Sampai ada satu orang cici rohani yang kenal saya, dia orang Jakarta tapi tinggal di Singapura. Dia bilang, Den, cici sangat terberkati bukan karena pelayanan kalian, tapi lihat kalian. Anak-anak yang baru ditinggal mama langsung melayani Tuhan saat itu. Kok bisa? Saya cuma bisa bilang, ya Ci, ini karena kebaikan Tuhan. Kami tidak mau kecewa karena kehilangan mama. Tapi kami mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup mama dan dalam keluarga kami. Kalau ada Roh Kudus, yang kita lihat bukan ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama sekali lagi saudara. Kita nyanyikan dari awal, I love you Lord, I love you Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I wake again, till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Kau setia sepanjang hidup kami Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari saya undang kita panggil berdiri bersama-sama. All my life
sepanjang hidup kami Engkau setia Tuhan. All my life you have been so Engkau sangat baik. With every breath, dengan segala nafas kami akan berkata, oh, of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari saat ini ambil waktu untuk terima kebaikan Tuhan. Berkatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Dalam segala keadaan hidup kami mau bersyukur. Bukan karena keadaan, tapi karena Engkau sangat baik. Oh, mari ambil waktumu, puji Dia. Ucapkan syukur baginya. Oh Jesus, biar kebaikan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. You are so good to me. You are so good to me. Mari yang sepakat dengan saya, segenap hati kita katakan, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Everything that I am ever. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau siang hari ini kami sudah diajarkan oleh hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau utus. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Pastor Daniel Tuhan, dalam seluruh kehidupannya. Bahkan ketika beliau mengajar bagi seluruh mahasiswa STT Parakletos, bahkan dimanapun Kau mengutus hamba-Mu melayani, biarlah kami semua boleh semakin dibawa untuk kami boleh mengenal dan takut akan Tuhan, dan kami semakin tahu bagaimana kami harus mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, dan berikanlah kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang mengalir dan menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami percaya ketika kami belajar mengucap syukur dalam segala hal, maka kami akan melihat janji Tuhan itu pasti dengan cepat digenapi dalam kehidupan kami. Karena itulah janji firman-Mu. Di balik pengucapan syukur ada mujizat yang akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini, kami rindu Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara, engkau yang mengikuti ibadah baik secara onsite dan juga engkau yang mengikuti ibadah secara online,
Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari, dan tiba saatnya kami semua akan pulang dan kami akan menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan, bahkan berkat mukjizat yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami bawa itu semua hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan pada hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.